Jangan takut-takutin masyarakat. Ada urusan. Pak, rekam nih masyarakat. Rekam ini rakyat ini. Habib Bahar bin Smith melampiaskan kemarahannya setelah ia didatangi anggota TNI berpangkat Jenderal Bintang 1 di pondok pesantren yang dipimpinnya di Bogor, Jawa Barat. Oh iya, Bineka Tunggal Ika harga mati. Bineka Tunggal Ika harga mati. Pancasila harga mati. UUD 45 harga mati. Dalam video amatir yang beredar, Bahar bin Smith juga sempat berdebat sengit dengan Danrem Surya Kencana, Brigjen TNI Ahmad Fauzi. Malah orang, jangan. Kedatangan Danrem di Ponpes Bahar bin Smith untuk memastikan Habib Bahar datang memenuhi panggilan Polda Jabar tanggal 3 hari Senin. Sering saya bakal datang Polda Jabar. Bukan bukti kan, emang saya udah ngomong. Bahkan dari minggu saya datang, saya nginap di sana. Jadi kalau nggak datang, ya jemput masalahnya. Loh, nggak ada urusan, saya bakal datang. Nggak datang jemput Pak. Loh, itu urusan bapak mau jemput, yang jemput polisi bukan bapak dong. Iya, tapi ini Pak wilayah saya. Saya Ada tetap, tugas saya menjaga stabilitas wilayah, saya Pak. bilang, bapak mau datang sekarang ini bapak datang sini. Iya. Mau sok terapi saya atau apa? Oh, nggak ada urusan. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek permukiman padat penduduk di kawasan Jalan Ileng lingkungan 2 Medan Marelan, Kota Medan. Petugas mengejar 2 pelaku yang kabur ke areal pesawahan warga hingga masuk ke parit. Petugas meringkus 2 pelaku bandar serta pengedar narkoba yakni A dan S. Namun saat diboyong ke Mapolres Pelabuhan Belawan, pelaku A tidak sadarkan diri hingga dilarikan ke Rumah Sakit Angkatan Laut Belawan dan dinyatakan meninggal dunia. Mati 2 buah parit besar, tapi namun akhirnya tertangkap juga karena keduanya terperosok ke dalam parit. Pada saat diboyong ke Mapolres Pelabuhan Belawan, salah satu tersangka inisial A itu terlihat lemas, sehingga khusus untuk tersangka A ini kita larikan ke rumah sakit. Pada saat di rumah sakit, tersangka dinyatakan meninggal dunia. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti sabu dan uang tunai 2,2 juta rupiah. Pelaku yang terjeduk terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Sungguh terlalu ulas seorang pemuda di Medan, Sumatera Utara. Ia membunuh dan meruda paksa jasad seorang wanita yang menjadi pujaan hatinya. Tak hanya mencabut nyawa dan merenggut kesucian korban, pelaku juga membawa kabur harta wanita yang menjadi tetangganya tersebut. Lalu mengapa pelaku tega berbuat keji kepada wanita yang disukainya? Pemirsa, selain kasus kekerasan terhadap perempuan, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan meringkus pelaku pembunuhan seorang gadis yang jasadnya ditemukan di rumahnya di Medan, Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penyelidikan, usai membunuh dan mengambil barang berharganya, jasad korban diruda paksa. Terungkap motif pelaku kesal karena cintanya ditolak dan korban lebih memilih temannya untuk dinikahi. Pelaku pembunuhan gadis 19 tahun yang ditemukan tewas di dalam rumahnya di kawasan Bagandeli, Kota Medan, Sumatera Utara, mengungkap motif pelaku melakukan pembunuhan. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menangkap kedua pelaku pembunuhan, yakni Jeffrey 25 tahun yang merupakan otak pelaku pembunuhan dan Muskajar 28 tahun rekan pelaku. Jeffrey terpaksa harus menerima timah panas di kakinya karena berusaha kabur dan melawan petugas saat ditangkap di kediamannya di kawasan Batubara. Kejadian berawal saat kedua pelaku beraksi masuk rumah korban pukul 2 dini hari usai mengkonsumsi sabu melalui jendela yang tidak terkunci dengan baik.
Melihat korban yang tersadar dan berusaha melawan, kedua pelaku membekap wajah korban dengan bantal dan selimut hingga tewas. Pelaku pun lalu mengambil ponsel, perhiasan, dan uang korban. Walau telah mengetahui korban tewas, pelaku meruda paksa jasad korban, lalu melarikan diri. Diketahui pelaku merasa sakit hati karena cintanya ditolak oleh korban dan lebih memilih teman pelaku untuk dinikahi di awal tahun 2022. Ini masuk lewat jendela. Pada saat itu si korban sedang tidur, ya. Masuk lewat jendela karena memang kebetulan rumah ini jendelanya tidak ada kakinya, terbuka, ya, terbuka. Kemudian si M membuka setelah masuk ke melalui jendela, membuka pintu depan, masuklah kemudian si J. Pada saat itu si korban sedang tidur, kemudian para tersangka menutupi wajah korban dengan selimut, kemudian tersangka J itu mencekik. Petugas menyita barang bukti pakaian korban, sendal pelaku, dan pecahan jendela rumah korban. Sementara kedua pelaku mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Belawan dan terancam hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Seorang pria dengan dibantu satu rekannya tega membunuh dan membakar kekasihnya di Cisauk, Tangerang, Banten. Pelaku sakit hati lantaran setelah 2 tahun menjalin cinta, korban menolak lamarannya untuk menikah. Di perkebunan desa Suradita, Kabupaten Tangerang, Banten inilah SZ, seorang wanita tewas dibunuh dan jasadnya dibakar oleh tersangka UT dan rekannya DS. Aparat Polres Tangerang Selatan membawa UT untuk menjalani rekonstruksi, sementara tersangka DS dihadirkan melalui daring lantaran terkonfirmasi COVID-19 dan diisolasi. Dari 25 adegan terkuak jika korban yang dijemput tersangka usai pulang kerja dianiaya dengan sadis menggunakan tangan kosong hingga tak sadarkan diri. Tidak sampai di situ, tersangka kemudian menutupi jasad korban dengan ranting kayu dan karung dan menyulut api yang membakar korban hingga meregang nyawa. Pembunuhan sadis ini ternyata sudah direncanakan tersangka. Dan pembakaran jasad korban diakui keduanya karena terinspirasi film di televisi. Ada 25 adegan yang saat ini pada pelaksanaan rekonstruksi. Korban tewas di adegan keberapa, Pak? Ke-15. Hubungan kedua tersangka apa? Hubungan kedua tersangka ditusuk atau di apa? Dicekik, kemudian lehernya juga diinjak. Setelah itu langsung dibakar. Hubungan kedua tersangka apa, Komandan? Kedua tersangka itu hubungannya pertemanan tapi saking dekatnya sehingga si UT ini sudah menganggap DS ini sebagai adiknya. Dua-duanya bersama-sama dari sejak hari Senin memang sudah merencanakan. Tapi yang punya niat dari awal itu adalah DS, kemudian yang mencarikan tempatnya UT. Sementara itu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya sesosok jasad perempuan ditemukan mengenaskan dengan kondisi hangus terbakar di perkebunan warga Suradita, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan, korban diketahui bernama Siti Zahra, 19 tahun. Korban merupakan tulang punggung keluarga. Ayah korban mengaku jika tersangka DS pernah datang untuk melamar anaknya. Namun keluarga menolak dan meminta waktu lantaran Siti Zahra usianya masih terlalu muda untuk menikah. Ya saya juga nggak tahu permasalahan dia punya masalah sama itu cowoknya. Yang jelas 2 minggu apa 20 hari dari sekarang itu pernah mau minta anak saya itu, artinya mau nikah lah, mau nikahi anak saya. Saya tolak dengan alasan pertama anak saya masih kecil dan dia juga tulang punggung keluarga. Dengan sudah tertangkapnya pembunuh anak mereka, keluarga berharap agar kedua tersangka bisa mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Menolak diajak nikah, seorang wanita di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan dibunuh kekasihnya. Mirisnya pemirsa, korban diperkosa sang kekasih bersama 4 rekannya lalu dihabisi. Dan untuk menghilangkan jejak, jasad wanita muda dibuang ke sungai hingga akhirnya ditemukan warga. Tim
Tim Serigala Satreskrim Polres Musi Banyuasin bersama tim Spartan Crime Hunter Polsek Sangadesa menggerebek persembunyian pelaku pemerkosaan dan pembunuhan seorang wanita di Desa Panai Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. 3 dari 5 pelaku yang ditangkap ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Sementara 2 pelaku lain yang merupakan otak dari pembunuhan sadis ini masih dalam pengejaran. Ini bermula saat salah satu pelaku yang merupakan kekasih korban sakit hati lantaran ajakan menikahnya ditolak. Pelaku kemudian merencanakan pembunuhan ini dengan mengajak 4 rekannya. Saat diajak bertemu, korban dibawa ke areal kebun sawit lalu diperkosa bergiliran oleh 5 pelaku. Korban yang sudah tidak berdaya lalu dibunuh dan jasadnya dibuang ke sungai untuk menghilangkan jejak. Dapat kita temukan, ya kita simpulkan telah terjadi peristiwa tersebut, yang mana kejadian tersebut kita amankan tersangka yang diduga berjumlah 5 orang. Ketiga tersangka pembunuhan sadis tersebut kini mendekam di sel tahanan Polres Musi Banyuasin untuk diproses hukum dan menanti 2 rekannya ditangkap. Ketiganya dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sebelumnya jasad seorang wanita ditemukan warga penuh luka di sungai Desa Panai dan tanpa busana. Di dasar sungai polisi juga menemukan senjata tajam milik pelaku. Sementara itu, seorang pria di Cianjur, Jawa Barat tega membakar kekasihnya hanya karena tidak mau diputuskan cintanya. Korban tutup usia setelah dirawat intensif 1 minggu karena luka bakar 60%. Inilah Dede Iskandar alias Bentar, pria yang tega membakar kekasihnya saat diciduk di hutan kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Pria 32 tahun ini kemudian langsung dibawa ke Polres Cianjur dan ditetapkan menjadi tersangka. Sambil terisak di hadapan polisi dan wartawan, Dede Iskandar mengaku tega membakar kekasihnya lantaran cemburu dan tidak rela cintanya diputuskan. Peristiwa ini berawal saat Dede mendatangi rumah korban. Keduanya kemudian bertengkar lantaran korban ingin mengakhiri hubungan cintanya dengan Dede. Kecewa dan marah, pelaku dengan spontan menyiram bensin ke tubuh korban lalu langsung menyulutnya dengan api. Melihat kekasihnya terbakar, Dede sempat memeluk korban hingga dirinya juga ikut terbakar. Namun setelah itu dirinya langsung kabur meninggalkan korban yang akhirnya ditolong warga. Spontan aja nyuruh anak-anak beli bensin. Udah diingatin ya? Dari itu juga langsung disuruh beli bensin anak-anak. Cewek itu anak orang sengaja bawa bensin dulu. Cemburu apa gimana itu? Kenapa cemburunya? Kenapa si Indahnya ngapain? Sama cowok. Sama cowoknya. Kamu apanya Indah? Kita kan mau nikah habis puasa. Nyesal Pak dan Polisi menyita barang bukti diantaranya korek api, jerigen bekas bensin, dan 1 telepon genggam milik Dede Iskandar. Sementara korban yang menderita luka bakar serius hingga 60% meninggal dunia setelah dirawat intensif 10 hari di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Tanggal 11 bulan Mei 2021, korban atas nama Indah Diani meninggal dunia. motifnya dan izin? Motifnya dan? Motif yang kita bisa gali bahwa tersangka atas nama DI alias Bentar alias Tolib binti Tolib ini mengatakan bahwa dia cemburu terhadap seorang laki-laki sehingga kemudian terjadi cekcok antara tersangka dan korban atas nama Indah Diani. Atas perbuatan keji pada kekasihnya, Dede Iskandar terancam hukuman penjara seumur hidup. Kini jenazah korban dimakamkan di Pemakaman Umum Kampung Puncak Bayuning, Jawa Barat. Indah Daniarti merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari Ius dan Nur. Keluarga mengaku ikhlas dengan kepergian anak pertama mereka untuk selamanya. Keluarga berharap agar pelaku bisa mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.
Saya ingin pelaku sadar atas kelakuannya, bahwa kelakuannya itu tidak benar, melanggar hukum. Saya hanya ingin aparat hukum, karena kita negara hukum, ya berilah hukum yang seadil-adilnya. Alhamdulillah saya ikhlas menerima kejadian. Ini sudah takdir anak saya. Sebelumnya pasca dibakar pelaku, Indah sempat dirawat di Puskesmas Cidaun. Karena luka bakar serius, Indah kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Namun setelah dirawat intensif 10 hari, Indah dan Yarti menghembuskan nafas terakhirnya.